Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, kita akan belajar bersama mengenai pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Oke, sudah siap semua? Kita belajar bersama-sama dari rumah. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ya. Sistem kelistrikan kendaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem kelistrikan mesin, yaitu membantu kinerja mesin. Sistem kelistrikan mesin ini terdiri dari yang pertama sistem pengapian. Ini berfungsi untuk memercikan bunga api, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Kemudian sistem pengisian, ini untuk mengisi aki atau mengecas aki, dan juga sebagai sumber listrik pada saat kendaraan ini sudah mulai bekerja atau berjalan. Kemudian sistem starter ini berfungsi untuk menstarter kendaraan pada saat awal mula mau dihidupkan. Ini menggunakan motor starter, mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Kemudian sistem kelistrikan yang kedua pada kendaraan adalah sistem kelistrikan bodi. Ini terpisah dengan bagian mesin. Contohnya apa? Yang pertama, penerangan. Sistem penerangan ini seperti lampu kota, lampu kepala, lampu tanda belok, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kelistrikan bodi. Kemudian sistem pengaman, central lock ataupun alarm. Ini juga menggunakan energi listrik. Sistem audio, yaitu untuk menghidupkan audio di dalam kendaraan, musik, dan lain-lain sebagainya. Dan aksesoris, penambahan aksesoris, lampu-lampu, dan lain sebagainya. Itu juga menggunakan energi listrik. Oke, kita lanjutkan lagi. Komponen-komponen dasar kelistrikan otomotif itu terdiri dari 5 paling tidak, ya. Yang pertama adalah sumber listrik kendaraan. Kemudian pengaman rangkaian listrikan. Kemudian terdiri dari penghantar atau konduktor. Kemudian terdiri dari pengendali, komponen pengendali. Kemudian beban kelistrikan. Ini 5 komponen ini akan kita bahas satu persatu. Apa saja yang termasuk dalam komponen sumber listrik, komponen pengaman, komponen pengantar atau konduktor, komponen pengendali, ataupun beban kelistrikan. Kita awali dulu dari sumber listrik kendaraan. Ya, fungsinya adalah menyediakan energi listrik. Sumber listrik itu terdiri dari apa biasanya? Yang pertama, baterai atau aki. Ya, bentuknya seperti ini, kalian tentunya sudah paham. Kemudian yang kedua, sumber listrik yang kedua dalam kendaraan adalah alternator. Nah, seperti ini bentuknya, yang mana ketika kendaraan ini sudah mulai bekerja, ya, maka energi listrik ini disuplai dari alternator ini. Ya, selain dia mengecas aki, dia juga sebagai sumber listrik, mengubah energi gerak putaran diubah menjadi energi listrik. Ya, seperti generator. Kemudian komponen dasar kelistrikan otomotif yang kedua. Nah, ini sambil tiduran tidak masalah, ya, yang penting masih memperhatikan. Ya, kita di rumah bisa sambil apa saja. Oke, komponen yang kedua, sistem pengaman rangkaian kelistrikan. Nah, ini fungsinya adalah mencegah konsleting, mencegah kerusakan-kerusakan komponen jaringan listrik pada kendaraan. Komponen pengaman ini terdiri dari yang pertama, fuse atau sekring. Bentuknya seperti ini, ada yang berbentuk kaca, ada yang berbentuk seperti ini, apa namanya, plastik, ya. Kalian tentunya sudah paham sekring. Kemudian yang kedua adalah fusible link. Ini sebagai pengaman. Bedanya apa dengan sekring? Kalau fusible link ini dia lebih dikhususkan untuk dilewati arus yang besar, lebih besar daripada sekring. Nah, sehingga memerlukan sekring tapi dengan kapasitas yang lebih besar, dinamakan fusible link.
Kemudian komponen pengaman yang berikutnya yang biasa dipakai adalah circuit breaker. Nah, ini seperti yang ada di rumah, bentuknya macam-macam, MCB contohnya, itu juga sebagai pengaman. Jadi ketika terjadi konsleting, ya, kelebihan arus, maka fuse, fusibeling, circuit breaker ini akan memutus laju arus listrik, ya, akan terputus. Ya, itu fungsi pengaman. Kemudian berikutnya, komponen yang ketiga, penghantar atau konduktor. Ya, ini fungsinya adalah menghubungkan listrik dari komponen yang satu ke komponen yang lainnya sebagai jalannya. Nah, kabel, nah, komponen konduktor ini termasuk. Nah, di dalamnya ada yang tembaga seperti ini. Ini bisa menghantarkan arus listrik. Selain kabel ada apa lagi? PCB, ya, printed circuit board. Ini tembaga yang dibentuk sedemikian rupa. Ini pengganti kabel biasanya pada papan-papan board seperti ini. Ya, seperti di HP kalian itu bisa ada arus listrik mengalir karena adanya ini jalur-jalur tembaga yang dihubungkan sedemikian rupa ini. Jadi tidak menggunakan kabel yang tidak praktis. Ya. Kemudian komponen yang berikutnya, komponen pengendali. Nah, ini fungsinya adalah untuk memutuskan atau menghubungkan, ya, arus listrik. Nah, contohnya apa? Komponen pengendali, saklar atau switch. Nah, switch pada kendaraan yang biasa dipakai seperti ini bisa ditekan, ada yang ditarik, ada yang kemudian digeser, kemudian saat ini juga ada perkembangan yang cukup disentuh saja. Ini saklar atau switch. Kemudian komponen yang berikutnya adalah relay. Relay ini fungsinya juga untuk memutuskan ataupun menyambungkan arus listrik. Nah, ini nanti menggunakan prinsip kemagnetan. Ya. Jadi ketika ada arus listrik yang mengalir, maka bisa membuat kemagnetan. Kemagnetan nanti akan menarik platina ataupun akan memutus, menghubungkan arus listrik oleh sebuah platina. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu beban kelistrikan, yaitu perangkat yang menggunakan energi listrik di dalam kendaraan. Apa saja? Ya, lampu, ya, lampu itu termasuk beban. Ya, dia menggunakan energi listrik. Kemudian klakson, nah, mengubah energi listrik menjadi energi suara. Kalau lampu tadi mengubah energi listrik menjadi cahaya. Kemudian motor, bisa motor starter, motor wiper, washer, mengubah energi listrik menjadi energi putaran dan lain-lainnya, ya. Itu contohnya. Kemudian kita akan melihat kelima komponen utama tadi, ya, contoh rangkaian kelistrikan sederhananya, ya, terdiri dari 5, ya. Yang pertama baterai, ya, sebagai sumber listrik. Kemudian kita rangkai kabel sebagai konduktor, ya. 2. Kemudian berikutnya fuse sebagai pengaman, komponen ketiga. Selain fuse, sebagai komponen pengendalinya adalah saklar, komponen yang keempat. Kelima adalah beban, di sini bebannya berupa lampu. Ya. Kemudian dari bagian negatif lampu nanti ini dihubungkan dengan negatif baterai. Khusus pada kendaraan, ya, bagian negatif baterai ini nanti dihubungkan dengan bodi atau sasis, ya, seperti ini. Jadi sasis atau bodi kendaraan ini bermuatan listrik negatif, ya. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.